Salamat usur, nyaman kabare sekenta? Wah, bahasa apa itu Kak? Apa artinya? Nih kakak kasih tahu ya Kak, ini adalah bahasa Dayak Tunjung Kak. Artinya, selamat pagi, apa kabar semua? Gitu Kak. Oke. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa dengan adik-adik di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Kak Novi dan sebelah saya Kak Teguh. dan yang main musik adalah Kak Al. Gimana Baik. Kak Teguh? Hari ini kita ada minggu kelima. Ada yang masih ingat? Ada apa di minggu kelima ini? Ya, betul. Minggu misi. Dalam minggu misi ini, kita akan mendoakan Provinsi Kalimantan Timur. Oke, berarti kita harus sudah siap dengan Alkitab kita. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Mantap. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian ini. Sebelumnya kita akan saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang semua suku bangsa, baik yang berkulit putih, hitam, kuning, rambut yang keriting, lurus. Kita semua bersaudara dalam Tuhan Yesus. Betul sekali Kak. Yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sukacita. Kita mau nyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara, dan nanti kita juga akan menyanyikan dalam bahasa Dayak ya. Semangat! Kita boleh bertepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam bahasa Dayak, Tuhan Yesus kita hamba hari. Tuhan Yesus kita hamba hari. Tuhan Yesus kita hamba hari. Waya Tuhan sampai ke hati. Tuhan Yesus kita hamba hari. kita hamba hari. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bahasa Dayak kita nyanyikan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus kita hamba hari. kita hamba hari. Tuhan Yesus Tuhan Yesus kita hamba hari. kita hamba hari. Tuhan Yesus kita hamba hari. Waya Tuhan sampai ke hati. Tuhan Yesus kita hamba hari. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, berkat kesehatan, berkat orang tua, berkat saudara, semua hal yang sudah terjadi atas hidup dan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu melalui online Tuhan. Biarlah roh Tuhan tercurah dan bungkus kami semua sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Allahku, kami mau serahkan
Jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kak Teguh, Ya. saya mau tanya dong, kenapa sih setiap minggu kelima itu selalu ada minggu misi? Oh, misi adalah perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya menceritakan kebaikan dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Sekolah Minggu GKK mengajak adik-adik semua dan kakak-kakak untuk selalu ingat pesan Tuhan ini. Setidaknya di setiap minggu kelima. Begitu, Kak. Oh, begitu. Berarti sungguh suatu panggilan yang mulia ya. Ya. Kita bisa jadi rekan sekerja Allah dalam pemberitaan Injil ini. Oh iya, saya jadi ingat satu lagu, Kak. Ya. Kalau nggak salah judulnya Pekerja Kristus yang Mulia. Gimana kalau kita nyanyikan sama-sama, Kak? Sip, Kita boleh. bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian Ya, ini. setuju. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja. Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan, sungguh sebuah anugerah kita bisa dipanggil menjadi para pekerja Kristus. Meskipun sekarang kita belum bisa kemana-mana, tapi kita tetap bisa menjadi pekerja Kristus melalui doa. Mari kita berdoa. Teman-temanmu akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah senantiasa memelihara bangsa kami Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Pak Maruf Amin, serta
jabatan kepemimpinan dari yang paling atas sampai RT dan RW. Tuhan berkati mereka supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan bijaksana, supaya mereka bisa membangun daerah mereka dengan bijaksana dan baik. Tuhan juga berkati bangsa Indonesia supaya pulih dari COVID dan vaksinasi COVID dapat merata di seluruh Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan dan keamanan bangsa kami, agar terciptanya saling mencintai dan saling toleransi satu dengan yang lain. Bagi pendidikan di Indonesia, kami berdoa supaya segalanya bisa berjalan dengan baik dan terciptanya generasi yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita yakin pengorbanan Yesus sungguh sempurna memulihkan hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Pengorbananmu Sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karyanya. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Baiklah adik-adik, kakak memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Silakan adik-adik berdoa. Mungkin selama minggu ini banyak sekali kesalahan yang kita lakukan, baik itu yang kita sengaja lakukan
maupun yang mungkin kita tidak sengaja lakukan. Apapun itu, mari kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Kita mengaku secara jujur di hadapannya, dan biarlah Bapa sendiri yang mengampuni segala dosa kita. Inilah doa kami, Allahku. Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengorbanan Tuhan sempurna. Pengorbanan Tuhan sudah menyucikan kami. Darah Tuhan yang sudah tercurah menebus dosa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari adik-adik kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia memberikan tugas kepada setiap kita Untuk menceritakan kasih yang besar kepada semua orang. dari opa-oma, papa-mama, kakak-adik, dan siapapun yang kita temui setiap hari. Siapkah kita bersaksi untuk Tuhan? Let's go! Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Baik, mari adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita Tuhan Yesus. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pak Cahyono, rohaniawan Gereja Kristus Ketapang dari Pos Kembangan. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan
Namun sebelumnya Pak Cahyono mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami, sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu kelima di bulan Oktober. Dan seperti biasa, di minggu kelima ini, Gereja Kristus Ketapang merayakan Minggu Misi. Nah, kali ini kita akan mendoakan provinsi di Kalimantan. Yaitu Kalimantan apa? Kalimantan Timur. Nah, siapa yang di sini pernah pergi ke Kalimantan Timur? Pak Cahyono mau tanya. Ada yang pernah? Oh, pasti sudah ada yang pernah ya. Nah, kapan-kapan kalau ada kesempatan, bisa tuh kita pergi sama-sama ya ke Kalimantan Timur. Kita lihat seperti apa sih daerah Kalimantan Timur itu. Nah, tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus sayang Kalimantan Timur. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh daerah Kalimantan Timur dan mendoakannya, kita mau belajar firman Tuhan dulu tentang misi. Yuk, kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Pak Cahyono akan membacakannya, adik-adik menyimaknya dalam hati. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 12. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berangkat ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca tadi adalah merupakan kisah perjalanan Paulus dan teman-teman dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ke banyak daerah. Kalau kita melihat di dalam ayat 6, Paulus dan kawan-kawannya sebenarnya ingin pergi ke daerah Asia. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat 7, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke sana. Sehingga mereka akhirnya pergi ke daerah Frigia dan Galatia. Nah, mungkin kita bertanya-tanya atau adik-adik juga bertanya, kok mau pelayanan nggak diizinin sih? Apa berarti Tuhan Yesus nggak sayang daerah-daerah di Asia? Dan bukan di sini saja, di dalam ayat 7 kita menemukan bahwa Roh Kudus melarang mereka masuk Bitinia. Apa maksudnya ya? Ya memang kita tidak bisa tahu sebetulnya alasan utama kenapa Allah melarang Paulus dan kawan-kawan memberitakan Injil ke daerah-daerah tersebut. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu harus berserah dan mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Bukan keinginan kita, tetapi pimpinan dan keinginan daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat Paulus dan para murid Kristus ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang banyak membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Tetapi coba, walaupun mereka begitu luar biasanya, tetapi mau tidak mau harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pelayanan mereka berbuah lebat.
Kalau mereka semaunya sendiri, maka berarti mereka tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka pelayanan mau-maunya sendiri. Nah, kalau kita mau melihat di dalam ayat 9, Roh Kudus kembali memberi pimpinan kepada Paulus melalui sebuah penglihatan, di mana ada seorang Makedonia yang berdiri dan berteriak kepada Paulus, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah itu, Paulus dan rombongannya segera mencari cara dan waktu untuk pergi ke Makedonia, karena mereka mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari kisah perjalanan misi Rasul Paulus ke berbagai daerah, kita bisa belajar bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita dalam menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan kita harus peka. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus, suara Tuhan. Kemana kita harus melayani. Misalnya, kalau kita sedang sibuk belajar, banyak sekali tugas yang harus dilakukan. Sibuk bikin PR, apalagi besok mau ulangan. Ya. Nah, ketika sedang sibuk, kita lihat papa mama gitu ya, lagi sibuk ya. Mungkin mama sedang sibuk di dapur, repot sekali. Pertanyaannya, apakah kita mau bantu mama? Apalagi kita melihat mama sambil masak, sambil repot di dapur, juga sibuk jagain adik kita. Apakah kita mau berdiam diri, asik dengan kesibukan kita sendiri? Nah, tentu tidak, ya. Di dalam hati kecil kita, kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, hati kita akan tergerak ketika melihat papa atau mama sedang repot. Kita akan tergerak untuk menolong mama, papa. Nah, pertanyaannya, menolong orang tua itu adalah hal yang baik yang Tuhan suka. Pertanyaannya, apakah kita mau ngikutin nggak pimpinan daripada Tuhan? Kita mau ngikutin nggak suara daripada Roh Kudus? Kita mau bantuin mama papa atau kita nggak usah lah, biarin aja mama atau papa sibuk aja dengan urusannya. Saya toh punya pekerjaan sendiri. Nah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kayak Paulus dilarang oleh Roh Kudus. Paulus taat, Paulus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Misalnya, lagi contoh ya, ketika lagi Zoom, sekarang kan semua kalau lagi sekolah gitu Zoom ya, ikut Zoom online. Nah, ketika lagi Zoom kita melihat ada teman-teman kita yang biasanya cerewet, biasanya suka ngobrol, tiba-tiba lagi kita lihat hari itu sedih, diam, nggak berbuat apa-apa, nggak banyak omong. Nah, adik-adik, apa yang kita lakukan? Kita harus peka. Oh, jangan-jangan teman kita ini punya masalah. Berdoa sama Tuhan. Kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana cara saya menolong teman saya, menghibur teman saya? Nah, mungkin Roh Kudus akan menggerakkan kita. Ayo, tanya teman kamu. Kamu ada masalah apa? Kamu ada hal-hal yang sedang digumulkankah? Bisakah saya bantu? Minimal saya bantu doakan. Nah, bisakah kita mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus? Tuhan ingin kita melayani sesama kita. Tetapi apakah kita, adik-adik dan Pak Cahyono, mau gak mengikuti pimpinan daripada Tuhan? Atau kita sibuk dengan urusan kita, kita tidak mau melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan dengan melayani sesama, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah kerinduan daripada Roh Kudus. Sehingga makin hari kita makin jadi berkat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mencoba mendoakan satu daerah yang juga itu tentu maunya Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mendoakan daerah-daerah, suku-suku yang masih banyak belum menerima Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau berdoa untuk Kalimantan Timur. Namun sebelumnya Pak Cahyono mau kasih gambaran, Kalimantan Timur itu seperti apa sih? Nah, adik-adik, Provinsi Kalimantan Timur itu ada di Pulau Kalimantan. Nah, coba lihat di peta ini, ya, peta ini. Coba lihat baik-baik. Kalau kita tinggal di Pulau Jawa, nah, Pulau Kalimantan itu ada di atasnya. Ada di atasnya.
suku Kalimantan Timur tuh ada banyak banget. Ada suku Banjar, ada suku Berau, Dayak Tunjung, Dayak Kutai, Dayak Kenyah, dan masih banyak lagi. Nah, mau tahu lebih jelasnya? Kita lihat video berikut ini. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Secara geografis, Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Dayak Kutai yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari gong atau tarik kancet ledo. Ini adalah tarian yang menggambarkan kelembutan seorang gadis yang menari bagaikan sebatang padi. Kalimantan Timur juga punya beragam makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah amplang. Amplang adalah camilan dengan bahan dasar ikan yang menjadi buah tangan wajib bila kita pergi ke Kalimantan Timur. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Kalimantan Timur yang terkenal adalah Kawang Lindung Mangrove Margamulyo yang terletak di kota Balikpapan. Menarik kan? Itu belum seberapa. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga punya kebudayaan dan kekhasan yang menarik. Pakaian adat Kalimantan Timur memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini salah satunya yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai cawat atau yang disebut dengan abet kabok. Lalu ditambahkan dengan mandau yang diikatkan ke pinggang. Lalu pada bagian atasan memakai rompi yang dilengkapi dengan sapai inok. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang dihiasi dengan bulu burung enggang, burung endemik dari Kalimantan. Lalu pakaian laki-laki dilengkapi dengan gelang manik untuk tangan dan kaki. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai rok panjang yang disebut ta'a. Lalu pada bagian atasannya akan menggunakan sape inok, yang sama seperti yang digunakan laki-laki. Bagian atasan ini akan dihiasi dengan manik-manik dengan corak yang terinspirasi dari kearifan alam seperti tumbuhan dan hewan. Terakhir, perempuan akan menggunakan mahkota sebagai penutup kepalanya. Gak lupa juga ada tambahan aksesoris seperti kalung dan gelang manik untuk semakin mempercantiknya. Wah, menarik kan pakaian adat dari Kalimantan Timur ini? Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur juga tidak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Kalimantan Timur juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah adat Lamin. Menariknya, rumah ini dihiasi dengan ukiran etnik yang berupa motif hewan, manusia, dan tumbuhan. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Kalimantan Timur juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh. Salah satunya adalah Buah Bolok. Wah, indah, keren. Itu yang bisa digambarkan tentang daerah di Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, Bapak Presiden Jokowi sudah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, karena dinilai apa? Tempatnya strategis di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga perdagangan dengan luar negeri bisa berjalan sangat lancar. Nah, adik-adik, kita berdoa untuk Kalimantan Timur, sehingga semuanya bisa lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan Kalimantan Timur ya. Pertama, kita harus doakan karena di situ ada suku-suku di Kalimantan Timur yang masih banyak yang belum
menerima Tuhan Yesus. Kita doakan gereja-gereja dan orang-orang Kristen di Kalimantan Timur bisa menjadi berkat dan memiliki keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus sampai ke daerah-daerah pedalaman. Yang kedua, kita doakan untuk rencana Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru, supaya rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa kemajuan bagi negeri Indonesia. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk berdoa bagi Provinsi Kalimantan Timur. Tuhan, kami mau berdoa untuk Kalimantan Timur, di mana banyak sekali suku-suku yang belum mengenal Injil, belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya daerah ini mengenal Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja yang ada di Kalimantan Timur, hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka mampu, Tuhan mampukan, Tuhan gerakan untuk masuk ke suku-suku di Kalimantan Timur, sehingga suku-suku yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Kalimantan Timur dijadikan provinsi ibu kota negara. Tuhan, tolong supaya hal ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga negara kami, negara Indonesia, lebih kuat dengan berpindahnya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tuhan, tolong seluruh proses yang akan dilakukan, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat menjadi lancar dan terwujud Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, seluruh Provinsi Kalimantan Timur, masyarakatnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah belajar firman Tuhan dari kisah perjalanan Paulus yang menaati pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Kita juga sudah mengenal Provinsi Kalimantan Timur. Dan ayat hafalan kita terambil dari Matius 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi, Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Baik adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, hari ini kita akan memberikan 2 persembahan. Yang satu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, dan satu lagi untuk pekerjaan misi. Seperti minggu lalu sebelumnya, 2 persembahan itu bisa ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Ini tentu minta tolong sama papa atau mama kalian ya. Atau adik-adik juga bisa kumpulkan di amplop minggu lalu.
Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja ya. Kita akan menutup ibadah atau kebaktian sekolah minggu Tunas Remaja hari ini. Teruslah menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Mari kita pujikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita pujikan dengan penuh semangat, kita harus membawa berita pada dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita bagi Allah. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui hidup kami, melalui kesehatan kami. Tuhan berikan nafas bagi kami. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, khususnya untuk gereja kita. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami, biarlah setelah mendengar firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi berkat-berkat bagi banyak orang, sebagai saksi-saksi Kristus. Dan tolong Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keluarga adik-adik kami, orang tua, kiranya Tuhan terus memberikan berkat kesehatan yang selalu prima setiap hari, dan juga memberikan berkat yang terbaik, berkat jasmani, berkat rohani, dan juga pekerjaan bagi kedua orang tua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami menyerahkan semua aktivitas kami berikutnya. Biarlah Tuhan Yesus terus berkarya bagi kami dan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Silakan buat adik-adik untuk bersaat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang ada di rumah dan juga orang tua yang selalu, yang setia membantu adik-adik kami sudah bisa mengikuti ibadah online di Sekolah Minggu Tunas Remaja Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.